Di level tim nasional, skuad Garuda mungkin telah seringkali mengejutkan para pecinta sepak bola di Asia, bahkan Eropa. Tapi kita nggak bisa mengelak. Sebagai negara, Indonesia masih belum semenarik negara-negara tetangga Asia Tenggara. Makanya, keberadaan pemain-pemain abroad sangat sering memperkenalkan budaya Indonesia ke Eropa. Gak usah jauh-jauh dulu deh, rekan-rekan satu skuad mereka pasti udah sangat mengenal seluk-beluk bangsa ini. Dan belakangan ini juga makin marak setelah Mas Hilgers mengaku ternyata bisa memasak beberapa kuliner khas Nusantara. Ataupun Ibu Kelvin Verdong yang sampai diundang ke sebuah acara buat menghidangkan soto. Tak hanya itu saja, Indonesia kini juga makin dikenalkan oleh para influencer top dunia. Salah satunya yang kembali menghebohkan para penggemar sepak bola Eropa adalah aksi Aisho Speed kepada pemain Bayern Munchen. Lantas, apa sebenarnya Speed kenalkan ke dunia? Dan bagaimana para penggawa Garuda membawa budaya Nusantara? Yuk kita simak semua ringkasan berikut ini cuy. Pernahkah kalian merenung sejenak bagaimana bisa sebuah negara sebesar Indonesia yang terbentang luas di Khatulistiwa dan begitu jelas terlihat di peta dunia masih bisa terasa asing di telinga sebagian warga dunia? Kita sering mendengar cerita-cerita yang terasa lucu sekaligus menyayat hati. Misalnya tentang turis-turis asing yang begitu mengenal Bali, tapi sama sekali tak paham bahwa Bali hanyalah bagian kecil dari negeri yang jauh lebih besar bernama Indonesia. Tak sedikit pula dari mereka yang mengira Bali adalah sebuah negara tersendiri. Ironis? Tentu saja. Tapi inilah cerminan nyata betapa identitas Indonesia belum sepenuhnya melekat dalam kesadaran dunia internasional. Mengapa bisa begitu? Mungkin karena selama ini kita terlalu asyik membanggakan keindahan alam kita, tanpa cukup berupaya memperkenalkan jati diri bangsa yang sebenarnya. Namun, angin perubahan mulai tertiup. Dalam beberapa tahun terakhir, perlahan tapi pasti, nama Indonesia mulai menembus batas-batas geografis. Tak hanya lewat pariwisata, tapi juga lewat musik, film, dan satu hal yang tak kalah penting ialah sepak bola. Ya, sepak bola. Bukan olahraga terahli kita layaknya bulu tangkis, dan itu terbukti menyatukan emosi, melampaui bahasa, dan menyentuh jantung setiap bangsa. Kini, ketika lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di stadion-stadion internasional, ketika nama-nama pemain muda Indonesia mulai menarik perhatian klub-klub luar top Eropa. Apalagi saat ini skuad Garuda diwarnai oleh banyak pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda dan berkarir di sana. Dan yang menarik, terkadang mereka tak hanya datang sendiri saat membela timnas. Sebagai contoh saja, Justin Hubner. Setiap kali timnas bertanding, keluarga pemain berusia 21 tahun ini hampir selalu hadir di Jakarta. Tak cuma ayah dan ibunya, kakaknya pun ikut terbang jauh demi memberikan dukungan. Dan dari situlah sosok sang kakak ikut jadi sorotan publik. Hal serupa juga terlihat dari keluarga Mas Hilgers. Pada Maret lalu, ibu dan kakaknya menyempatkan diri datang langsung ke GBK untuk menyaksikan laga melawan Bahrain. Padahal udah jelas dari awal bahwa Hilgers tak bisa tampil karena cedera. Namun, semangat keluarganya tetap tak luntur. Tetapi, tak semua pemain memilih tampil terbuka soal keluarga. Beberapa lebih nyaman menjaga privasi seperti Jait Zas. Mungkin itu cara mereka menjaga fokus, dan itu juga harus kita hormati. Di sanalah kita melihat sebuah harapan bahwa sepak bola bisa menjadi jendela dunia untuk mengenal Indonesia lebih dalam. Karena para pemain pun kini ikut andil dalam membanggakan Indonesia, bahkan membanggakan daripada tikus. Mas bisa masak makanan khas Nusantara. Bukan hanya tangguh di lini belakang timnas Indonesia, Mas Hilgers ternyata juga punya kemampuan lain yang cukup mengejutkan. Siapa sangka, bek berusia 23 tahun ini ternyata bisa memasak makanan khas Nusantara. Dalam sebuah wawancara bersama ESPN Belanda, Mas tak hanya bicara soal karir dan kecintaannya terhadap sepak bola.
tapi juga soal hal yang lebih personal, soal rumah, soal keluarga, dan soal rasa. Dalam momen hangat bersama sang ibu, Linda Tombeng, terungkap bahwa Mes ternyata bisa masak nasi goreng dan soto. Dua menu sederhana tapi begitu melekat dengan identitas Indonesia. Ada dua masakan yang diajarkan ibuku, itu nasi goreng dan soto. Semacam sup, ujar Mes sambil tersenyum. Menurutnya, dua hidangan ini mudah dibuat, bisa dimakan beberapa hari dan bahan-bahannya tidak terlalu rumit. Baginya, itu bukan sekedar masakan, tapi cara untuk tetap terhubung dengan akar budayanya. Dan disinilah menariknya, di tengah kesibukannya sebagai pemain profesional di Eropa, Mes tetap membawa sedikit rasa Indonesia ke dapurnya. Karena mungkin bagi Mes, mengenal Indonesia bukan hanya soal membela bendera di lapangan, tapi juga lewat aroma nasi goreng yang mengepul di pagi hari. Dan hangatnya soto yang mengingatkannya pada cerita sang ibu tercinta. Ibu Verdonk kenalkan soto di acara TV Belanda. Selain keluarga Mes Hilgers, ternyata satu keluarga Kevin Verdonk juga tak mau kalah soal urusan makanan khas Indonesia. Ya, baru-baru ini, ibu dari Kelvin Verdonk akhirnya muncul di depan kamera bersama saudara kandung Kelvin, yakni Daryl Verdonk. Bukan dalam suasana formal, bukan pula dalam momen pertandingan, melainkan dalam sebuah acara TV di Belanda. Momen hangat yang memperlihatkan sisi lain dari keluarga Verdonk. Kali ini, ia tak sendiri. Ia datang bersama dua anaknya yang lain dan membawa sesuatu yang spesial dari dapur berupa soto. Di tengah suasana santai, sang ibu memperkenalkan soto, kuliner khas Indonesia, kepada seorang presenter Belanda. Dan reaksi sang presenter, satu suap, langsung jatuh cinta. Ia mengaku ketagihan karena soto punya cita rasa yang berbeda dan kaya bumbu. Bagi lidah Eropa, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Yang lebih mengejutkan, ayah Kelvin Verdonk yakni Ron Alting juga kerap membagikan momen makan masakan Nusantara lewat akun Instagramnya. Mulai dari nasi goreng, rendang, hingga soto, semua itu bukan sekedar makanan, tapi simbol kedekatan mereka dengan warisan Indonesia. Dan mungkin dari sinilah kita mulai memahami mengapa seorang Kelvin Verdonk akhirnya memilih membela Garuda. Karena ternyata akar Indonesia itu tidak pernah benar-benar hilang dari keluarganya. Bahkan memperkenalkan Indonesia di depan publik televisi Belanda. Aishospit terus sebut Indonesia di depan pemain top dunia. Beralih dari dunia timnas, kali ini kita singgah sebentar ke dunia hiburan yang tak kalah viral. Sosok yang sedang naik daun di kalangan Gen Z yakni Aishospit. Influencer asal Amerika ini belakangan jadi duta tidak resmi Indonesia di mata dunia. Bagaimana tidak, hampir di setiap momen live streaming atau pertemuannya dengan tokoh terkenal, Spit selalu menyelipkan Indonesia. Beberapa kata berbahasa Indonesia pun sudah ia kuasai, mulai dari santai-santai hingga kalimat viral yang agak menohok, minggir lu miskin. Kalimat yang awalnya cuma jadi lelucon lokal, kini mulai mendunia lewat mulut Spit. Dan kalimat itu pun kembali muncul ketika Spit bertemu orang Indonesia di Amerika. Seketika, tanpa ragu, Spit menyapa dengan kata-kata tersebut. Tak terhenti di situ. Yang paling membanggakan adalah ketika Spit ngobrol langsung dengan bintang Bayern Munchen, Alphonso Davies. Ketika ditanya tentang negara favorit yang pernah ia kunjungi, Spit tanpa ragu menjawab Indonesia. Jawaban yang mengejutkan banyak orang, termasuk para fans, karena sebelumnya Spit juga live dari Cina dengan jumlah penonton yang luar biasa. Tetapi tetap saja, Indonesia jadi pilihan di hatinya. Dan walaupun udah lama live di Jakarta, namun Spit masih sangat terpukau ketika berhasil memecahkan rekor 1 juta penonton live streaming. Dan yang bikin lebih keren lagi, ini bukan kali pertama Spit mempromosikan Indonesia ke pemain top dunia. Sebelumnya, ia juga berbagi pengalaman indahnya di Indonesia saat bertemu dengan legenda sepak bola dunia, Paul Pogba. Santai. Santai mean like calm down, chill out. Santai. Santai, santai. Say awas, watch out, watch out. Awas. Place you travel to. Indonesia, Anthony. Have you ever heard of a country called Indonesia? Yes, I've heard of Indo.
Ya, terlepas dari siapapun yang mengenal Indonesia, apa yang dilakukan mereka nyatanya memberikan efek positif bagi Indonesia. Santai-santai atau minggir lu miskin mungkin terdengar lucu, tapi dari situlah rasa penasaran muncul. Banyak orang asing yang akhirnya ingin tahu lebih jauh tentang Indonesia, tentang makanannya, tentang budayanya, dan tentu tentang keindahan alamnya. Dan saat rasa penasaran itu tumbuh, satu hal yang terjadi, wisatawan mancanegara mulai melirik Indonesia. Bukan cuma Bali, tapi juga seluruh keindahan yang dimiliki bangsa ini. Dan bukan tak mungkin, para pemain top dunia pun bisa jadi mulai memikirkan untuk liburan di surga dunia Indonesia. Karena selama ini, pemain kelas Eropa yang liburan ke kita masih sangat minim. Paling Rashford, Ozil, pernah sih cuy, tapi selebihnya masih cukup langka, ya kan?